Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran keempat, yaitu tentang ayat membayar zakat. Zakat itu apa sih anak-anak? Untuk mengetahui arti zakat itu, maka perhatikan pengertian zakat ini. Arti zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Maksudnya adalah orang yang menunaikan zakat akan menyebabkan bersih harta dan bertambah hartanya. Bahkan Allah akan memberkahi serta menambah nikmat kepada hambanya yang bersedekah. Itulah arti zakat menurut bahasa. Adapun zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Maksudnya adalah zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Dalam Islam sendiri tidak akan sempurna iman seseorang jika ia tidak mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat wajib apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, zakat sendiri merupakan ibadah yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Itulah pengertian zakat menurut istilah. Dalil yang berkaitan tentang zakat terdapat pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Setelah kita membahas tentang pengertian zakat, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Macam-macam zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang zakat fitrah, dan yang kedua adalah tentang zakat mal atau harta. Yang pertama kita bahas adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg setiap orang pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamri aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wa dhakari wa untha wa saghiri wa kabiri min al-muslim wa amara biha an tu'adda qabla al-khuruj an-nas ila as-salah." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju salat Idul Fitri. Itulah hadis tentang zakat fitrah. Dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang itu beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Selanjutnya, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang terakhir, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, inilah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Contoh makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah gandum, yang kedua korma, dan yang ketiga beras. Inilah contoh zakat fitrah dari makanan pokok. Sedangkan besaran zakat fitrah yang wajib kita keluarkan adalah 2,5 kg baik beras, korma maupun gandum. Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Untuk lebih jelasnya,
Mari kita simak cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad sebagai berikut. Sampai kapan zakat fitrah ini stop? Over. Limit. Kapan batasnya? Khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, habis limit. Fa innaha sadaqatun minas sadaqat. Dia bernilai sedekah biasa saja. Bapak Ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang, bagus. Dari cuplikan video tersebut bahwa batas waktu kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah pada waktu khatib mengucapkan salam di mimbar. Andaikan kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah selesai sholat Idul Fitri, maka itu tidak terhitung sebagai zakat fitrah, namun terhitung sebagai sedekah biasa saja. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr turatan lis-sha'imi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah salat Id, maka itu adalah salah satu sedekah dari sedekah-sedekah lainnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah disebut dengan mustahik. Mustahik zakat banyaknya ada 8. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amir, yang keempat mu'allaf, yang kelima orang berutang atau gharimah, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh hamba sahaya, dan yang kedelapan ibnu sabil. Itulah mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang atau gharim, untuk jalan Allah fisabilillah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui dan Maha menyaksikan. Itulah dalil tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat sebagai berikut. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang atau gharimah, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti membangun masjid, musala, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis zakat yang pertama, yaitu zakat fitrah,
Maka selanjutnya yang kita bahas adalah tentang zakat mal atau zakat harta. Arti zakat mal atau harta adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan haul. Apa arti dari nisab? Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Sedangkan arti haul adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang. Contoh, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang mana nisab dan mana? Nisab adalah ini, yang 85 gram emas. Sedangkan haulnya adalah 1 tahun. Inilah pengertian dari zakat mal atau harta. Adapun syarat wajib zakat mal, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik dan berakal atau tidak gila, yang ketiga memiliki jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan yang keempat adalah harta tersebut telah mencapai nisab dan haul, dan yang terakhir adalah harta milik sendiri. Nah, inilah syarat wajib zakat mal. Adapun contoh zakat mal yang dikeluarkan, yang pertama emas, yang kedua uang, dan yang ketiga hasil pertanian seperti padi, jagung, dan lain-lain, dan yang keempat binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan lain-lain. Dan masih ada contoh zakat mal yang dikeluarkan. Hikmah dari zakat fitrah atau zakat mal: yang pertama, membersihkan harta dan jiwa membayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang ketiga, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah SWT. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Yang terakhir, yang kelima, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Inilah hikmah mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal. Demikianlah video singkat pembelajaran tentang zakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.